Oke, jadi kalau minggu lalu kita udah ngebahas Smart TV 4K-nya Toshiba yang seri entry level C350LP. Sekarang kita akan ngebahas seri premiumnya, yaitu seri M550LP. Yang perbedaannya lumayan banyak dengan entry level kemarin. Dia udah white color game mode, full local array dimming, terus juga udah quantum LED display. Brightness-nya bisa menyesuaikan sendiri, lebih canggih lah daripada seri entry levelnya kemarin. Jadi kalau dari segi kasta, seri M550LP ini di atasnya C350LP yang kita bahas kemarin. Jadi pasti ada perbedaan fitur dan juga spesifikasinya. Apa aja? Kita bahas dari segi desainnya dulu, sesuai dengan namanya 550LP. Jadi untuk dimensinya 55 inch dan dia memiliki 3 SKU. Jadi ada yang 50, 55 dan juga 65 inch. Dan untuk harganya juga macam-macam ya, sesuai dengan ukuran layarnya. Dan sama seperti seri C kemarin, pendapat saya tentang TV Toshiba yang 55 inch ini dengan jarak pandang sekitar 3 meter masih enak dan nyaman untuk ditonton. Nggak harus melotot karena TV kekecilan. Frame super tipisnya ini juga nggak mengganggu ketika kita nonton. Karena kan kita langsung fokus ke TV-nya ya, karena kalau misalkan frame-nya masih tebel kan biasanya kita masih ke distract sama frame-nya. Untuk setup-nya sih karena ini dibuat ruangan santai dimana nggak bakalan banyak orang yang bakal lewat sini, jadi menurut saya aman kalau TV-nya dipasang di meja TV seperti ini. Kalau misalkan rame kayak di showroom kemarin, kita mounting ke tembok biar nggak kesenggol-senggol. Dan karena stand-nya ini pakai metal, ini kuat banget sih ya, dan kalau misalkan kita goyang-goyang tuh dia nggak terlalu wobble. Padahal bobotnya TV ini untuk yang ukuran 55 inch ya, itu ada di 14 kg. Tapi aman, untuk stand-nya ini juga kuat kalau kita geser-geser tuh. Dia nggak kemana-mana gitu, nggak lari-lari. Ngomongin aman, mata kita itu juga diamankan dan juga dimanjakan sama TV Toshiba ini. Waduh, iklan. Pertama yang bikin nyaman adalah resolusinya. Untuk resolusinya ini udah 4K QLED. Di TV 55 inch warnanya itu kelihatan tajam, realistis, kontras rasionya juga bagus. Kalau kalian lihat warna hitamnya di sini bisa pekat banget dan nggak ada yang namanya pixelated atau gambar blur. Untuk 4K-nya TV Toshiba ini pakai prosesor gambar bernama Rexza. Apapun kalau yang namanya Rexza itu bagus ya. Contohnya kayak Rexza Rahardian itu kan main film juga bagus. Terus Reza Arab Octavian itu gamer, terus juga ada Reza Artamevia kalau misalkan penyanyi. Nah kalau di prosesor TV ya Rexza 4K Pro ini. Prosesor ini dikembangkan sama Toshiba sendiri yang dari dulu emang udah terkenal untuk model ini pakai prosesor Rexza Engine 4K Pro yang merupakan upgrade terbaru dari versi sebelumnya. Karena dia sudah dimaksimalkan untuk teknologi layar QLED. Dan kata Toshiba, prosesor gambar ini bukan hanya prosesor untuk fitur smartnya. Jadi beda dengan merek lain yang hanya punya prosesor untuk operating sistemnya aja. Intinya sih prosesor gambar di TV itu dia bisa 4K upscaling juga, dimana upscalingnya itu bukan hanya kayak stretch konten Full HD dikalikan 4 di stretch gitu, enggak. Tapi secara warna, secara kontras, setiap detail di setiap frame gambar pixelnya itu direplicate secara AI untuk mendekati kualitas 4K. Dan Toshiba juga mengklaim kalau 4K upscalingnya ini juga bisa merestorasi tekstur, brilliance, reconstruction, dan adaptive resolution. Intinya Smart TV Toshiba ini bukan hanya sebagai monitor yang hanya mengeluarkan gambar gitu, enggak. Tapi sebelum gambar itu dikeluarkan sama dia diprocessing dulu secara AI biar lebih aman dan nyaman untuk dilihat sama mata. Terus untuk seri M ini panelnya dia pakai QLED 4K UHD dengan Full Array Local Dimming. Fitur Full Local Array Dimming atau VALD ini teknologi yang membuat cahaya yang dikeluarkan oleh TV menjadi lebih terang dan disesuaikan dengan scene yang ditampilkan. Jadi contohnya ya, kalau misalkan kita muter scene atau film yang ada sunsetnya seperti ini, brightness yang ada di bagian api ini dia akan secara AI diterangkan, dan bagian gelapnya dengan full local array dimmingnya tadi, zona LED backlit yang ada di bagian gelap sini itu akan dikurangi, di bagian terang akan ditambah. Disesuaikan sendiri gitu brightness-nya di setiap zona. Jadi gambar sunset yang kita lihat ini akan terlihat lebih realistis. Terus kalau panel QLED atau quantum dot LED display ini, dia semacam teknologi partikel yang gunanya untuk meningkatkan kecerahan dan menghasilkan spektrum warna yang lebih luas. Tampilan gambar yang dihasilkan akan lebih hidup dan warnanya juga akan lebih akurat. Intinya teknologi quantum dot display ini bisa menambah color game mode-nya sekitar 50%. Jadi kalau kita lihat warnanya ini kayak lebih pop up. Selain QLED, di seri M550LP ini juga udah ada lapisan panel wet color game mode yang bikin warna gambar yang dihasilkan itu bisa lebih alami dan lebih halus. Nah, jadi beda fiturnya dari seri C350LP kemarin adalah itu ya. Jadi quantum dot LED display, terus juga full local array dimming, dan sebenarnya masih ada lagi. Apa itu? Kita lanjutkan dulu ya. Kalau untuk mode game hampir sama kayak seri 350LP kemarin dengan adanya ALLM atau Auto Low Latency Mode, di mana fungsi ALLM ini dia akan mengurangi delay dari perintah konsul. Jadi kalau misalkan kita main game Tekken, game PES, kita pencet X untuk PES kan berarti dia ngumpan ya. Dia akan langsung responsif, akan ngumpan gitu.
nggak ada delay. Terus juga ada VRR atau Variable Refresh Rate, jadi TV akan berusaha mensinkronkan FPS yang ada di game dengan yang ada di TV. Kalau misalkan di monitor itu sama kayak FreeSync dan juga Nvidia G-Sync. Selain itu, TV ini juga udah ada fitur Auto View Pro yang nggak ada di seri C ya, yang mana dia bisa nyesuaiin kecerahan layar dengan kondisi pencahayaan di sekitar. Jadi kalau semisal ruangannya terang, brightness-nya bakal otomatis dinaikin dan kualitas warnanya agak diturunin. Begitu juga sebaliknya kalau ruangannya gelap. Terus di seri C aja udah ada Dolby Vision dan juga Dolby Atmos, apalagi seri M-nya. Jadi untuk sertifikasi Vision dan juga Atmos dia ada. Dan untuk speakernya, dia memiliki separasi yang bagus karena untuk power bass woofernya dia ada 25 watt di bagian belakang dan ada 2 buah 12 watt clear direct speaker atau istilahnya kalau di mobil ya speaker untuk tweeter lah. Jadi ada separasi antara woofer dan juga clarity atau tweeter. Untuk kualitas suaranya kira-kira seperti ini. Terus fitur-fitur lain Toshiba M550LP ini juga bisa dikoneksikan ke headphone atau ke speaker pakai Bluetooth. Jadi kalau kita pengen lihat film atau dengerin musik, gak pengen orang lain dengar, kita tinggal konekin TV-nya aja dengan headphone. Dan kalau misalkan menurut kalian speakernya kurang gede, tinggal tambah speaker dengan Bluetooth. Terus kalau untuk OS sama dengan seri C kemarin, Toshiba yang baru-baru ini udah gak pakai Android TV, jadi pakainya Google TV. Kalau bedanya dari Android TV sih cuma beda di penambahan fitur dan juga desainnya, serta aksesnya yang lebih cepat lagi. Terus untuk fitur-fitur screen sharing dia juga ada, jadi ada Chromecast, terus juga dia sudah support dengan AirPlay dan Apple HomeKit juga. Karena dia pakai Google TV, jadi sekarang HP kita atau Android kita itu bisa jadi remote. Tapi ngomongin remote, remote-nya masih sama dengan seri C ya, dimana menurut saya tombolnya terlalu banyak untuk sebuah Smart TV 4K. Harusnya angka-angka ini udah dipangkas, jadi biar lebih praktis lagi. Tapi buat yang mager mencetin satu-satu tombolnya, di remote ini juga udah support dengan Google Assistant, jadi kita bisa tinggal ngomong aja buat merintahin si TV-nya. Atau kalau mau lebih praktis lagi, kita tinggal ngomong, "Oke Google, open Netflix." Tuh. Jadi nggak usah neken remote, dia langsung bisa. Karena TV ini sudah dilengkapi dengan fitur yang namanya Far Field Voice. Nggak perlu lagi mencetin tombol di remote-nya. Lanjut untuk port dari TV-nya, di bagian belakang ada port buat kabel power, ada LAN, digital audio out, selain itu juga ada port service, port antena outdoor, dan 3 port HDMI yang HDMI satunya itu support dengan ARC. Terus juga ada AV in, headphone jack 3,5 mm, dan juga ada port USB. Terus kalau untuk konektivitasnya, dia udah pakai Wi-Fi dual band, jadi 2,4 dan 5 GHz, Bluetooth-nya pakai Bluetooth versi 5. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Smart TV 4K Toshiba M550LP kali ini. Untuk harganya kalau saya lihat di marketplace sih sekitar 11.500.000. Kalau yang seri C kemarin 8 juta, selisihnya lumayan. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Untuk harganya yang 11 juta, fiturnya tadi ya masih oke lah. Kelebihannya secara desain saya suka banget, elegan dan minimalis. Ruangan saya yang kecil ini kalau misalkan ada TV ini jadi kayak terlihat ruangan mahal. Terus dia juga udah pakai panel QLED 4K UHD dan ada teknologi full array local dimming. Terus secara warna juga udah ada white color game mode-nya. Prosesor terbarunya yaitu Rexza Engine 4K Pro, nggak cuma sekedar upscaling tapi banyak yang direstorasi lah intinya dari gambarnya. Terus dia juga udah punya sertifikat Dolby Vision dan Atmos, udah support HDR10 dan HDR10 10+. Terus untuk speaker dia juga udah ada separasi yang bagus karena ada woofer dan juga ada speaker 12 watt di bagian depannya. Terus untuk mode game yang biasanya dipakai anak-anak untuk main PES, main game racing juga ada di sini. Kalau untuk kekurangannya masih sama dengan seri C kemarin, menurut saya adalah remote-nya yang masih konvensional. Ini ciri khas remote TV yang biasanya analog yang masih konvensional, jadi harusnya sih bisa dibikin lebih praktis lagi. Untungnya aja kalau misalkan remote-nya hilang, dia ada Far Field Voice di mana kita bisa langsung ngomong, "Oke, Google." Nah, HP kalian juga nyala pasti ya. Dan harganya sih ya, harganya lumayan pricey, 11,5 juta untuk 55 inch menurut saya cukup lumayan. Tapi karena ini Toshiba ya, di mana dia didesain dan juga dituning di Jepang dengan berbagai fitur yang saya sebutkan tadi, ya masih oke lah untuk harganya. Jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya Dika Stabudi and see you on the next video. Bye-bye.